Noni yang dilihat baru diketahui ternyata itu adalah arwahnya yang gentayangan. Hi everybody, welcome back to Horror Stories. Jadi cerita kali ini kisah mistis dan misteri Gunung Bawah Karang. Gunung Bawah Karang merupakan tempat pendakian yang terfavorit bagi para pendaki dengan ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut. Nama dari gunung ini berasal dari bahasa Makassar, Bawa yang berarti mulut dan Karang yang berarti Tuhan. Tentu ada alasan tersendiri mengapa disebut sebagai mulut Tuhan, karena dulunya itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para wali untuk menyebarkan agama Islam di daerah Goa. Selain dari hamparan keindahan yang ditampilkan oleh Gunung Bawah Karang, di balik semua itu pasti ada kejadian mistis dan misteri-misteri yang beredar dari kalangan para pendaki dan informasi dari warga sekitar. Kejadian hilangnya beberapa pendaki juga banyak memunculkan cerita-cerita tentang Gunung Bawah Karang, baik itu mengenai pantangan, etika, kisah mistis dari Pasar Anjaya, dan adanya hantu noni. Kisah mistis yang berpusat di suatu tempat yang bernama Pasar Anjaya, namun masyarakat sekitar menyebutnya pasar hantu atau tempat berkumpulnya para jin. Lokasinya berupa tanah lapang yang dikelilingi oleh pohon yang rimbun. Mitos yang beredar di tempat itu ialah dilarangnya untuk mendirikan tenda di lokasi Pasar Anjaya. Dan jika tetap nekat untuk mendirikan tenda di area tersebut, maka hal aneh dan mistis akan datang dengan sendirinya. Seperti akan mendengar suara riuh keramaian layaknya berada di tengah pasar, namun pada saat tenda dibuka, tidak ada apa-apa di luar tenda. Bukan hanya itu, banyak juga pendaki Gunung Bawah Karang yang tersesat dan seolah dibawa ke alam lain. Terus mitos yang dipercaya oleh penduduk kaki gunung ialah di Kampung Lembana ada hantu noni yang blasteran Belanda sering menampakkan diri. Penduduk Kampung Lembana sering berpesan ke para pendaki, jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus kencang, terus terdengar suara anjing melonglong, maka sebaiknya jangan mendaki dulu, karena bisa bertemu tiba-tiba dengan hantu noni yang kerap menampakkan diri. Menurut warga setempat, dahulu semasa hidupnya Noni sering mendaki di Gunung Bawah Karang bersama kekasihnya dan hampir setiap pekan mereka pergi mendaki. Jadi sekitaran antara tahun 1970 dan 1980-an, waktu itu jalur pendakian Gunung Bawah Karang belum seramai seperti sekarang ini. Karena keseringan mendaki, Noni pun sangat akrab dengan warga setempat. Namun, tiba-tiba suatu waktu, Noni turun dari puncak dengan keadaan wajah pucat dan sesekali hanya melotot, lalu terdiam. Warga pun heran melihat sikap Noni karena tadinya dikenal sebagai sosok yang periang dan ramah. Noni yang dilihat baru diketahui ternyata itu adalah arwahnya yang gentayangan. Itu diketahui setelah beberapa hari kemudian penduduk mencari kayu di hutan dan telah menemukan tubuh Noni tergantung di atas dahan pohon, tepatnya di pos 3. Hingga saat itu penyebab kematian dari Noni belum ada yang tahu pasti. Cerita yang terdengar oleh para pendaki pun beragam, mulai dari gantung diri di dahan pohon karena alasan putus cinta, sampai sengaja dibunuh dan jasadnya digantung di dahan pohon agar tak dimakan hewan buas. Meski ada yang mengatakan bahwa hantu Noni kadang juga baik hati karena sering menunjukkan arah pendakian. Tapi sebagian besar yang sudah mengalami, hantu Noni akan membuatnya tersesat atau berada dalam bahaya. Sebagian orang percaya akan keberadaan hantu Noni dan sebagian lainnya
menganggap sebuah kisah mistis. Namun fakta beberapa pendaki yang sering hilang di Gunung Bawah Karaeng masih kerap terjadi dan beberapa orang mengaitkan dengan hal-hal mistis. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye.